Masjid pertama di Indonesia. Masjid Saka Tunggal Baitusalam di Banyumas adalah salah satu peninggalan sejarah Islam yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang peradaban Islam di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Keunikan masjid ini terletak pada struktur bangunannya yang hanya memiliki satu tiang utama atau Saka Tunggal, yang mencerminkan filosofi kehidupan dan nilai-nilai Islam yang kokoh. Masjid ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, dari masa kerajaan hingga era modern. Keberadaannya yang masih terawat dengan baik menunjukkan betapa masyarakat setempat memiliki rasa hormat dan kepedulian tinggi terhadap warisan leluhur mereka. Pada video kali ini kami akan mengulas sejarah, arsitektur, serta peran penting Masjid Saka Tunggal Baitusalam dalam kehidupan masyarakat Banyumas. Asal-usul nama, Saka Tunggal. Nama Saka Tunggal memiliki arti harfiah, tiang tunggal, atau satu pilar. Istilah ini merujuk pada struktur utama masjid yang hanya memiliki satu pilar penyangga di bagian tengah bangunan. Keunikan ini jarang ditemukan dalam arsitektur masjid pada umumnya, yang biasanya menggunakan lebih dari satu tiang penopang. Selain makna fisiknya, Saka Tunggal juga memiliki filosofi mendalam yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, konsep tauhid sangat ditekankan, dan filosofi Saka Tunggal ini dianggap sebagai simbol keteguhan umat Islam dalam memegang keyakinan kepada Tuhan yang satu. Nama ini juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat yang menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan. Sejarah pendirian masjid. Masjid Saka Tunggal Baitusalam diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-18 dan menjadi masjid pertama yang berdiri di Indonesia. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai tahun pembangunannya. Masjid ini didirikan oleh seorang ulama yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di wilayah Banyumas. Keberadaan masjid ini menjadi bukti bahwa Islam telah berkembang pesat di daerah tersebut sejak berabad-abad lalu. Pada awal pembangunannya, masjid ini masih berupa bangunan sederhana dengan bahan kayu sebagai material utama. Seiring waktu, masjid mengalami beberapa renovasi untuk menjaga keasliannya tanpa menghilangkan nilai historisnya. Struktur Saka Tunggal tetap dipertahankan sebagai ciri khas utama masjid. Masjid ini juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di sekitarnya, di mana banyak santri dan masyarakat yang belajar ilmu agama di tempat ini. Selain itu, keberadaannya turut memengaruhi budaya dan tradisi masyarakat lokal yang tetap mempertahankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keunikan arsitektur masjid. Salah satu daya tarik utama Masjid Saka Tunggal Baitusalam adalah arsitekturnya yang unik. Keunikan tersebut terletak pada struktur bangunan yang hanya menggunakan satu pilar utama sebagai penyangga. Hal ini menjadi ciri khas yang membedakannya dari masjid-masjid lain di Indonesia. Beberapa aspek arsitektur yang membuat masjid ini istimewa. Tiang Saka Tunggal. Pilar utama masjid terbuat dari kayu jati tua yang memiliki daya tahan tinggi. Tiang ini menjadi pusat dari seluruh struktur bangunan, menunjukkan teknik pembangunan tradisional yang sangat kuat. Atap bertingkat. Masjid ini memiliki atap yang bertingkat, mencerminkan gaya arsitektur khas masjid-masjid kuno di Jawa. Atap ini melambangkan tingkatan spiritual dalam Islam. Material kuno. Kayu yang digunakan dalam pembangunan masjid ini sebagian besar berasal dari hutan-hutan di sekitar Banyumas. Teknik pengerjaannya masih mempertahankan metode tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keunikan arsitektur ini menjadikan Masjid Saka Tunggal sebagai salah satu ikon budaya dan sejarah di Banyumas yang patut dilestarikan. Peran masjid dalam masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Saka Tunggal Baitusalam juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Beberapa fungsi utama masjid ini antara lain: pusat ibadah. Masjid ini digunakan untuk sholat berjamaah, pengajian, serta perayaan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Tempat pendidikan Islam. Sejak zaman dahulu, masjid ini berfungsi sebagai tempat belajar agama bagi masyarakat. Banyak ulama yang mengajarkan ilmu fikih, tauhid, serta membaca Al-Quran kepada masyarakat setempat. Kegiatan sosial. Masjid ini juga menjadi tempat untuk berbagai kegiatan sosial.
seperti bakti sosial, santunan anak yatim, serta musyawarah masyarakat. Dengan berbagai perannya, Masjid Saka Tunggal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan masyarakat Banyumas.